1 sisanya. Ya udah, hasilnya 1, bener. Begitu. Udah bener berarti ya. Udah beres, berarti aritmatika sudah beres. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Udah nggak ada. Oke, lanjut ke relational atau relasi. Itu digunakan untuk menyatakan hubungan antar operan. Hubungannya itu ya, ini ada contohnya nih Bang. Bisa dia sama gitu ya, hubungannya sama dengan, terus tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan lain-lain nih. Kalian bisa baca sisanya. Ya kurang lebih kayak di matematika ya. Ya kalau nggak salah sih ada di matematika. Kayak gini lah pokoknya, perbandingan gitu. Terus hasil dari perbandingannya ini itu nilainya Boolean. Boolean tuh kayak nilai logika gitu lah, logika. Dia bisa true, dia bisa false. Nah, karena di bahasa C itu nggak ada Boolean ya, karena ya seperti yang aku udah mention di video sebelumnya, di video pertama. Itu kita bisa convert si nilai Boolean ini ke integer gitu, angka. Ya walaupun sebenarnya nggak bisa di print langsung Boolean, tapi dia tetap ada Boolean di bahasa C gitu. Dia bisa true, bisa false, tapi nggak bisa nggak berwujud gitu, nggak tangible. Jadi kita harus convert ke angka. Nih misalkan kalau false ya, false tuh nilainya 0 biasanya. Dia pokoknya misalkan kita dari false convert ke angka, ini jadi 0 gitu. Nah kalau true kita convert ke angka jadi 1 gitu. Walaupun selain 1 bisa sih angkanya, mau minus 1, terus 2, 3, 4, 5, asalkan nggak 0. Cuman defaultnya itu ya 1 gitu. Dia bakal, kalau kita convert dari true ke 1 ya dia bakal jadi 1 gitu. Di bahasa lain ya, misalkan Python gitu, ya ada boolean true sama false, bisa di print gitu, dia true atau false. Jadi kalau di bahasa lain tuh, kalau misalkan kita convertin dari angka ke boolean ya, jadi nggak serta-merta cuma 1 aja kita bisa bikin dia jadi true gitu. Yang penting nggak 0 aja gitu, bisa kita bikin jadi true gitu. Tapi kalau di bahasa C ya kayaknya sih kita cuman bisa convert dari boolean ke angka gitu, karena kan nggak ada boolean gitu kan. Oke, coba kita codingin atau kita buat contohnya. BTW kalau suaraku agak kurang jelas, ini karena ada suara hujan ya, jadi mungkin akan terasa sedikit noise. Oke, berarti ini enaknya kita komen aja kali ya, biar nggak rame ntar di terminal. Kita komen dulu. Oke, kita buat yang baru. Relasi. Oke, relasi. Yang pertama sama dengan kita misalkan punya integer bilangan gitu ya, bilangan 1. Oke, nilainya 6. Nah kita bakal simpan hasil perbandingannya di ini, comparison 1 ya misalkan. Terus comparison itu ya bilangan 1 sama dengan 6 gitu kan. Kita mau cek apakah bilangan 1 tuh sama nggak sama dengan 6 gitu kan. Nah hasil perbandingannya itu kan boolean ya, tapi kan karena di bahasa C nggak ada boolean, kita pakai integer. Ya udah, ntar disimpan di sini berupa angka gitu, tergantung false atau true ya. Kalau false ya 0, kalau true ya 1 disimpan di sini. Oke, coba kita print hasilnya. Kom 1 di sini. Udah begitu kita run. Oke, 1 nilainya. Yang dimana artinya udah bilangan 1 kan 6 kan. Ya udah 6 sama dengan ya udah sama gitu, 1. Oke, jadi yang ini udah true. Gimana kalau false? Oke, kita pakai selanjutnya kan tidak sama dengan nih.
Ini kan harusnya false ya, karena ya 6 tidak sama dengan 6. Ya gimana caranya? Ya false berarti kan. Jadi yang disimpan sini 0. Ya udah berarti harusnya 0 ya, yaitu 0 gitu. Ya, hasilnya 0. Benar ya? Oke, ini kan angka ya. Tadi kan aku nyontohnya angka. Ya angka pokoknya mau 6 mau koma ya kayaknya sama sih kalau koma. Coba kalian cari deh kalau nggak sama di Google. Mohon maaf, soalnya ya seharusnya sama sih, seharusnya sama. Oke, coba kita contohin dikit koma. Ini kita ganti 5. Oke, berarti yang ini harusnya false, yang ini true ya, kalau bisa. Coba kita jalanin. Oke, ini aku lupa ganti double. Kalau nggak ya dibuletin nih sama si apa? Karena tadi kan integer ya, dibulet jadi 6. Ya sama dengan bohong dong. Oke. Benar kan? Mau ya? Ya udah berarti benar nih. Dia kalau walaupun angkanya koma ya, tetap work ya. Jadi ya udah benar nih berarti 6,5 sama dengan 6 ya enggak kan. Jadi 0. Terus yang selanjutnya 6,5 tidak sama dengan 6 ya benar. Jadi 1 true. Oke, kita balikin ke 6. Terus ini integer. Nah, gimana kalau gininya datanya char gitu? Oke, bisa kok, sama juga caranya. Atau ini udah jangan dihapus deh. Jangan dihapus. Aduh, gimana? Gini. Kok bingung sih. Bilangan 2 gitu lah. Buat yang kedua. Terus namanya char. Nah, ini cuman khusus char yang single ya, yang satu karakter. Kalau char yang string nggak bisa pakai operasi ini. Nanti kita cari tahu gimana caranya. Char berarti huruf gitu aja deh, biar gampang. Terus di sini misalkan C, oke. Ya, berarti kita tes sekarang. Ya, coba kita telah sesuatu apakah benar. Oke, yang pertama bilangan 1 itu kan 6. 6 apakah sama dengan 6? Ya benar, true. Oke, 1. 6 bilangan 2 apa tadi? 6,5 apakah sama dengan 6? Tidak ya, 0 berarti benar. Yang terakhir, huruf C. Nah, C apakah sama dengan C? Ya benar ya, 1 ya. Oke. Lanjut ke tidak sama dengan. Harusnya ya kebalikannya ya udah. 0 1 0 kan benar kan? Si 6 apakah tidak sama dengan 6? Ya enggak ya. Maksudnya ya gimana caranya 6 enggak sama dengan 6 gitu ya. Ya udah 0. Terus yang kedua 6,5 tidak sama dengan 6. Ya udah benar 1. Terus C tidak sama dengan C. Ya udah 0, false ya. Udah gitu berarti. Nah, Bang, gimana sekarang kalau char string? Ya udah. Kita sebenarnya udah nggak bisa pakai operator lagi. Kita harus pakai bantuan functionnya char. Kok char? String. Jadi kita pakai library string gitu ya. Ya ini aku bakal bahas nggak kayak power tadi, power square root. Yang pokoknya yang pangkat-pangkat sama akar pangkat. Soalnya ya kita nggak bakal kayak itu ke depannya. Jarang gitu lah. Kalau kalian mau belajar ya boleh di Google. Terus di sini kita bakal declare .h gitu. Atau kalau kalian mau oke deh, mungkin aku bakal contohin aja kali ya yang power itu, biar sekalian aja deh. Tapi aku nggak bakal bahas detail ya, cuma sekilas aja. Tapi aku harus cari dulu di Google, aku lupa cara pakai fungsinya mana. Kalian bisa Google di mau di Stack Overflow boleh, gigs boleh. Ini tadi aku nge-search cara persen ya, nge-print persen. How to misalkan tadi apa ya? Use pow function in C. Oke. Kita cari caranya, aku lupa nih.
Oke, jadi kayak gini ya. Ini kan biasanya di bahasa lain nih, di Python kalau nggak salah kayak gini. Dia pakai gini simbolnya. Pangkat 2 artinya kan. Nah, kalau di sini ya udah pakai power. Terus kayak gini. Yang di kiri itu angka yang mau dipangkatin, terus yang di kanan pangkatnya. Nah, ini bawahnya udah dikasih contoh juga ya. Iya. Yaudah kita coba tes dulu. Bentar. Library-nya apa? Ya benar. Oh, nggak isi libnya ya. Berarti math.h langsung. Ya udah. Yang penting kalian tahu lah. Ada nih library matematika yang advance gitu. Kalian bisa pakai kalau dibutuhkan. Tapi aku contohnya cuma satu ya, power ya. Kalau yang lain ya cari sendirilah. Include math.h. Terus di mana aku contoh nih? Di bawah sini ya. Tambahan gitu ya. Tambahan. Function advance. Ini. Iya, isi note tambah library math.h. Oke. Bener kan? Math.h yang bener. Ya udah, kita contohin. Ini kita nggak usah gini deh, nggak usah simpan di mana. Kita nggak usah simpan di variable, langsung aja print biar cepat. Misalkan hasil dari yang 4, jangan ikutin contoh. 6 pangkat yang gampang nih, biar bisa kehitung manual juga, yaitu %d new line. Oke, dah. Jadi kita pakai pow. Terus yang kita mau pangkatin tuh 6, yang jadi pangkatnya itu 2. Oke, harusnya udah benar. Coba kita run. Ini kita komen dulu biar kelihatan ya. Run. Kenapa 0? Kenapa 0? Ini kenapa 0 ya? Kenapa 0? Ntar. Atau nggak boleh langsung gini ya? Nggak boleh langsung di sini. Ini library-nya udah bener sih. Oke, kita tes disimpan di variable dulu lah. Aduh, kenapa nggak bisa nih? Misalkan nih power operation gitu jadi OPR. Terus di sini power 6 terus 2. Udah di sini berarti variabelnya. Ini kita lupa kasih. Nah, oke. Harusnya mau nih ya, harus mau. Ayo mau. 36 muncul 36. Oke, mau. Ya, aneh ya. Apa emang nggak bisa ya? Nggak bisa. Aku lupa deh. Nggak bisa naruh fungsi gitu di argumen. Ya kayaknya nggak bisa ya. Jadi kalau kalian punya function itu harus ditaruh di variable dulu, baru deh variabelnya boleh kalian taruh di argumen gitu. Nggak kayak tadi ya, kita kan udah sempet kayak langsung naruh operasi di sini. Kalau operasi bisa, berarti function nggak bisa ya. Oke gitu ya. Jadi gini contohnya. Nggak mau. Kita komen dulu. Ini di komen nggak ya? Komen aja deh. Kita nggak bakal pakai juga sama. Terus kita include yang tadi ya. Lanjutin yang tadi nih, yang string. Include string. Oke, udah. String.h bener. Ini kita balikin ke bentuk semula. Dah. Oke. Nah, bentar. Kita taruh mana ya ini? Oke, kita taruh sini deh. Taruh sini. Misalkan apa datanya nih? Char nama ya, nama. Jangan nama deh. Kota.
ininya 16. Oke, datanya langsung aja kita kasih Jakarta. Oke. Nah, habis itu kita compare di sini. Coba kita pakai. Ini harusnya bisa sih. Soalnya setahu aku ya, argumen tuh harusnya bisa ya function. Soalnya aku pernah kalau nggak salah langsung di argumen gitu. Coba kalau kita pakai function ya, string hasil dari aduh, kok gue bingung ini mau nulis apa. Gimana ya, kota gitu. Udah kita anggap ini sebagai gini ya, sebagai kalimatnya aja, enggak gini ya operatornya. Kota sama dengan Jakarta. Aduh, woi, mana sini? Oh iya, ya ingat ya, kita pakai karakter khusus nih. Jadi yaudah, kayak ini kita tambahin backslash backslash sebelum tanda petik 2, terus backslash lagi untuk tanda petik 2 yang kedua. Oke, kayak ini. Yaitu %d bentar. Oh, ini kita taruh di atas. Udah. %d nilai. Ini coba kita tes kalau pakai fungsinya string apakah mau ya. Apakah harus tetap kita simpan di variabel dulu? Coba kita tes. Ini btw ada dua ya. String compare ya. Yang pertama adalah string compare ini strcmp sama strcmpi. Nah, oke, kita kasih di sini catatan nih. String compare terus sama string ini, itu bedanya ya. Oke. String compare itu case sensitif ya, jadi ya dia kalau misalkan Jakarta nih, Jakarta, terus ini kan ada J nya besar ya, hurufnya besar itu. Nah, kalau kita bandingin sama Jakarta tapi J nya kecil, itu bakal dianggap beda gitu, karena case sensitif itu maksudnya lower case atau huruf kecil, huruf besar dianggap beda gitu, walaupun hurufnya sama ya. Kalau ini case insensitif, udah berarti bentar, salah nih. Ya berarti dia bakal ya kayak mengabaikan huruf besar kecil gitu, dianggap sama lah pokoknya, asalkan hurufnya sama gitu, atau cara sama gitu lah. Jadi terserah nih kalian mau pakai yang mana. Oke, tapi di sini aku bakal pakai yang ini aja ya, karena kita kan nggak ada keperluan gitu. Atau ini aja deh, biar aman ya, biar aman. strcmpi, terus dalamnya itu, dalam itu yang pertama kita tulis bebas sih sebenarnya. Bebas, cuman aku bakal nulis yang di kiri itu ini ya, kota yang kita bandingin ini kiri nih, itu ini kan berarti kota di sini, terus koma baru sama elemen yang kita mau bandingin nih yang kanan nih, sini Jakarta. Ya harusnya udah bener segini. Itu dulu aku kurang lagi satu. Ini kan seharusnya setelah ini gini ya. Ini sama dengan 0 itu maksudnya dia sama ya. Kalau mau pakai yang nggak sama ya tidak sama dengan 0 gitu. Oke.
Sebenarnya bisa juga kita pakai lebih dari 0 atau kurang dari 0. Itu biasanya mungkin ntar kita pakai di apa ya, pengurutan gitu. Jadi misalkan ada Jakarta terus ada Bali gitu misalkan ya. Nah, kita kalau bandinginnya pakai sama dengan daripada 0, itu misalkan di sini Jakarta, di sini Bali. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu maksudnya itu apakah Jakarta lebih dari lebih apa ya? Lebih dari Bali gitu. Maksudnya huruf depannya itu loh. Huruf depan sampai belakangnya itu apakah Jakarta itu lebih dulu urutannya di alfabet daripada Bali gitu kan. Hasilnya kan tentu enggak ya, maksudnya Bali kan kalau kita urutin secara alfabet ya Bali di atasnya Jakarta gitu. Jadi ya udah Bali ya udah nanti bakal false gitu hasilnya. Nah cuman kalau kurang daripada 0 ya udah kebalikannya. Ya udah kita jalanin, paksa kita pakai cara simpen dulu. Oh ini mau ini hasilnya mau ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Kalian mau pakai cara ini atau kalian simpen dulu ya? Tapi aku simpen dulu deh, pakai cara biasa ya. Apa? Kalau kalian mau langsung di argumennya apa sih? Simpennya pakai com 4. Oke. Set, nah udah. Sini taruh. Oke, udah ya. Jadi di sini udah kita simpan. Oh, ini kita kurang ini. Udah berarti di sini com 4. Kita tes lagi ya. Harusnya 1. Karena ya sama kan Jakarta sama Jakarta sama. Nah, masih sama ya. True. Oke, kita lanjut ke yang tidak sama dengan. Yaudah, tinggal kita ganti tidak sama dengan kan. Ini kita copy ke sini, kita kopas ke sini, kita tumpuk ya. Ini kurang spasi. Biar enak dilihat. Oke, kita rubah ini kayak gini, terus kita kopas yang ini kayak ke sini. Ini kita pindahin aja ke atas sini ya, sini karena di sini kan contohnya. Ini kita udah. Yang ini tidak sama dengan. Oke, ini harusnya false ya yang ini. Oke, udah benar ya, false, 0 ya. Gitu untuk string. Ini di PPT aku belum tambah ya untuk string itu, nggak gini ya. Mungkin nanti di akhir aku bakal tambah ya habis selesai recording video ini. Jadi jangan khawatir, ntar aku tambah. Sekarang kita fokus ke pembelajarannya dulu biar cepet. Udah nih, tidak sama dengan udah, sama dengan udah, lanjut ke tidak kurang dari.